Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najari Nurdiadari dari kelas 12 IPS 1 absen 24 akan menjelaskan tentang perubahan sosial akibat pengaruh globalisasi. Perubahan sosial akibat pengaruh globalisasi. Sebelum masuk dalam topik perubahan sosial akibat globalisasi ini, pertama-tama saya akan menjelaskan definisi dari globalisasi tersebut. Menurut asal katanya, kata globalisasi diambil dari kata global, yang berarti maknanya ialah universal. Ahmad Suparman menyatakan globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu, benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekadar definisi kerja atau working definition, sehingga bergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan koeksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sekarang kita masuk dalam topik globalisasi ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsepnya terlebih dahulu, lalu perkembangannya, lalu bagaimana reaksi masyarakat, serta yang terakhir ialah dampak bagi masyarakat itu sendiri. Yang pertama ialah konsep globalisasi. Globalisasi berkaitan dengan konsep transnasionalisme, yaitu proses yang menghubungkan individu dan kelompok sosial melintasi batasan geopolitik. Menurut Anthony Giddens, globalisasi merupakan cara hidup masyarakat pada masa kini. Globalisasi tidak hanya berbicara aspek besar seperti liberalisasi, ekonomi, dan politik. Globalisasi juga berbicara tentang fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, globalisasi menimbulkan berbagai konsekuensi modernitas yang membawa masyarakat bertransformasi dari kehidupan tradisional menuju modern. Yang selanjutnya, perkembangan globalisasi. Menurut Luc Marlowe, dalam bukunya The Sociology of Globalization, globalisasi sudah dimulai sejak periode pre-modern, yaitu awal mula peradaban yang disebut sebagai globalisasi awal. Ditemukannya jalur sutra sebagai jalur perdagangan internasional sejak abad kedua sebelum Masehi merupakan bukti autentik bahwa pada zaman dahulu telah terjadi proses globalisasi. Dalam buku European Hegemony, Abu Lughod menyimpulkan pada abad ke-13, sistem perdagangan internasional telah berkembang lebih kompleks. Akibatnya, kegiatan perdagangan dilakukan dengan menggunakan peralatan navigasi, organisasi produksi dan pemasaran, pengaturan lembaga perdagangan, mekanisme modal, serta teknik pertukaran. Dalam kegiatan perdagangan telah terjalin kerjasama lintas negara. Kerjasama tidak hanya bersifat ekonomis, tapi juga mencakup budaya, sosial, agama, dan politik. Kerjasama tersebut menyebabkan terjadinya pertukaran kebudayaan negara-negara timur dan barat. Hubungan negara-negara timur dan barat pada periode ini menunjukkan berlangsungnya proses globalisasi. Ini merupakan bagian kedua dari perkembangan globalisasi. Globalisasi semakin berkembang pada masa modern awal, tepatnya pada abad ke-16. Masa pra-industri hingga terjadi revolusi industri mendorong kegiatan perdagangan bangsa-bangsa Eropa, seperti Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda, mengalami kemajuan pesat pada masa ini berkembang kapitalisme.
Paham ini turut mempengaruhi terjadinya penjelajahan samudra untuk mencari tanah jajahan dan daerah pemasaran hasil industri. Pada abad ke-20, globalisasi tidak hanya sebatas pada bidang ekonomi, meskipun pada masa globalisasi sebelumnya, bidang budaya, agama, dan ideologi ikut tersebar, namun bukan menjadi prioritas. Pada abad ke-20, pengaruh budaya turut diperhitungkan. Globalisasi dalam bidang budaya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi. Selanjutnya ialah reaksi masyarakat terhadap globalisasi. Ada yang pro-globalisasi dan anti-globalisasi. Pro-globalisasi yaitu arti kata lain mendukung. Kelompok yang mendukung globalisasi disebut pro-globalisasi. Kelompok ini meyakini globalisasi dapat mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran perekonomian dunia. Kelompok ini berpijak pada pemikiran David Ricardo mengenai teori komparatif. Teori ini menyatakan suatu negara dapat bergantung pada negara lain dan saling menguntungkan melalui pertukaran sesuai keunggulan barang ekspor yang dimilikinya. Sebagai contoh, Indonesia mengekspor hasil pertanian, perikanan, dan kerajinan daerah. Sementara itu, Indonesia juga melakukan impor dalam sektor industri seperti otomotif dan peralatan elektronik. Yang kedua ialah anti-globalisasi, dengan arti kata lain menentang. Kelompok yang menentang globalisasi disebut kelompok anti-globalisasi. Kelompok ini menentang perjanjian perdagangan global seperti menentang keberadaan Organisasi Perdagangan Dunia, yaitu World Trade Organization, yaitu WTO. Kelompok anti-globalisasi meyakini globalisasi hanya akan mengubah pola pikir masyarakat yang berorientasi pada modal. Masyarakat terus berupaya mengeksploitasi alam dan menjadikannya sebagai objek. Orientasi utama yang dikejar adalah menghasilkan dan menjual barang demi keuntungan pribadi. Selain sumber daya alam, globalisasi juga berpotensi mengeksploitasi manusia. Selanjutnya ialah dampak globalisasi bagi kehidupan masyarakat. Yang pertama, sosial budaya, yang kedua ialah ekonomi, dan yang ketiga adalah politik. Pertama, saya akan menjelaskan dampak di bidang sosial budaya. Yang pertama ada dampak positif di bidang sosial budaya. Yang pertama, budaya lokal atau daerah mulai dikenal dunia. Yang kedua, masyarakat dapat mengenal berbagai kebudayaan asing. Yang ketiga, kehidupan masyarakat semakin maju. Selanjutnya ada dampak negatif di bidang sosial budaya. Yang pertama ialah culture shock atau gegar budaya. Yang kedua adalah cultural lag atau ketimpangan budaya, yaitu perbedaan taraf kemajuan di antara berbagai bagian dalam kebudayaan suatu masyarakat sehingga menyebabkan ketertinggalan beberapa unsur kebudayaan masyarakat satu dengan lainnya. Etnosentrisme yaitu sikap memandang budaya sendiri lebih baik ketimbang budaya lain. Selanjutnya ialah dampak di bidang ekonomi. Yang pertama ada dampak positif. Yang pertama ialah negara dapat memenuhi kebutuhan hidup rakyat melalui perdagangan internasional. Yang kedua, terjadi transfer teknologi produksi dari negara maju. Yang ketiga, memperluas pasar-pasar bagi produksi dalam negeri. Yang keempat, menambah sumber devisa. Yang kedua ialah dampak negatif. Dampak negatif yang pertama ialah industri kecil yang lemah tidak mampu bersaing dengan industri besar dikarenakan dominasi produk asing lebih kuat. Yang kedua, terjadi pembagian kerja dunia. Negara-negara maju menjadi investor, sedangkan negara berkembang menjadi penyedia tenaga kerja. Yang ketiga, banyak pilihan barang sehingga mendorong masyarakat menjadi bersikap konsumtif. Yang keempat, negara berkembang cenderung bergantung pada investasi asing dan Bank Dunia.
Selanjutnya ada dampak di bidang politik. Yang pertama ada dampak positif. Dampak positif yang pertama ialah mendorong pemerintah mewujudkan good governance atau pemerintahan yang baik. Yang kedua, meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Yang ketiga, meningkatkan dukungan atau partisipasi aktif untuk menciptakan perdamaian dunia. Yang kedua ialah dampak negatif. Dampak negatif yang pertama ialah negara berkembang cenderung mengikuti kemauan negara maju. Yang kedua, kebijakan yang telah disepakati secara internasional sering tidak sesuai dengan kehidupan atau ideologi dari negara berkembang. Yang ketiga, konflik antar negara terkait kepentingan politik. Selanjutnya ialah berbagai permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi. Yang pertama ada di tingkat lokal, yang kedua ada di tingkat global. Bidang-bidang permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi di tingkat lokal. Yang pertama ada di bidang ekonomi, yang kedua ada di bidang lingkungan, yang ketiga ada di bidang budaya, dan yang terakhir ada di bidang politik. Permasalahan lokal di bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, perdagangan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari negara. Melalui perdagangan, negara mendapatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor dan kebutuhan dalam negeri melalui impor. Perkembangan pasar yang semakin pesat dan menggeser eksistensi pasar tradisional. Pasar modern menjual berbagai produk seperti produk olahan, hasil pertanian, garmen, dan elektronik. Produk-produk tersebut disuplai dari luar negeri sehingga kualitasnya terjamin. Akibatnya, banyak konsumen lebih tertarik untuk berbelanja di pasar modern daripada pasar tradisional. Oleh karena itu, pelaku usaha pasar tradisional harus meningkatkan daya saing dengan menjaga kebersihan dan pelayanan produk agar tidak kalah dengan pasar modern. Yang kedua ada permasalahan sosial di bidang lingkungan. Globalisasi mendorong masuknya perusahaan transnasional untuk membuka cabang di Indonesia. Tidak hanya itu, perusahaan asing juga melakukan investasi untuk mengembangkan produksi. Kondisi tersebut mendorong peningkatan pembangunan sejumlah pabrik di setiap daerah. Meskipun sudah diatur regulasi terkait AMDAL, tidak sedikit perusahaan yang enggan memperhatikan. Akibatnya, timbul masalah akibat pembangunan pabrik tersebut. Salah satunya terkait pencemaran limbah pabrik yang dibuang sembarangan. Limbah pabrik menyebabkan pencemaran air, tanah, dan udara. Ekosistem di sekitar lingkungan pabrik pun ikut terancam. Belum lagi bahaya dari zat yang terkandung dari limbah tersebut. Selanjutnya ialah permasalahan lokal di bidang budaya. Masuknya kebudayaan asing sekarang ini menjadi ancaman dan tantangan bagi generasi muda. Karya modern mulai digemari oleh kalangan remaja dan kalangan pelajar. Faktor kekinian dan gerakan tari modern yang lebih mudah dipelajari menjadi daya tarik tersendiri bagi kalangan remaja. Mereka lebih cepat menguasai tari modern dibandingkan tari tradisional. Kenyataan tersebut menjadi permasalahan dalam masyarakat, terutama di kalangan generasi muda atau remaja. Permasalahan lokal akibat globalisasi dalam bidang budaya dapat diamati pada pergeseran kondisi masyarakat. Melalui perkembangan teknologi, pengaruh budaya asing masuk dan dikonsumsi masyarakat. Saat ini, perilaku remaja mengadaptasi gaya pergaulan masyarakat barat menjadi bagian dari gaya hidup kekinian. Padahal, tidak semua gaya pergaulan masyarakat barat sesuai dengan nilai dan norma lokal. Akibatnya, banyak remaja berani melanggar aturan serta norma agama dan sosial yang ada di dalam masyarakat. Remaja mengabaikan aturan masyarakat tentang adab bergaul yang pantas. Selanjutnya ada permasalahan lokal di bidang politik, yaitu permasalahan politik berkaitan dengan birokrasi, kebijakan pemerintah, dan proses pembangunan. Pada tingkat lokal, unsur-unsur tersebut berkaitan dengan sistem otonomi daerah atau desentralisasi.
Permasalahan politik di tingkat lokal pada umumnya tidak terlepas dari pengambilan kebijakan pembangunan yang timpang. Dalam beberapa kasus pemerintah daerah lebih menitik beratkan kepentingan investor asing daripada masyarakat. Sebagai contoh, terkait pemberian kebijakan pembangunan melalui kerjasama investor asing atau industri transnasional. Pemerintah daerah lebih melindungi properti dan keuntungan perusahaan asing dibandingkan hak-hak masyarakat lokal. Kita sampai permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi di tingkat global. Yang pertama ada neokolonialisme, yang kedua ada budaya populer, yang ketiga ada konsumerisme, yang keempat ada kerusakan lingkungan. Pertama saya akan menjelaskan tentang neokolonialisme. Neokolonialisme berasal dari kata kolonial atau kolonia yang berarti tanah permukiman atau jajahan dan neo yang artinya baru. Jadi, neokolonialisme dapat disebut sebagai kolonialisme baru. Istilah neokolonialisme mulai dikenal sejak 1961. Praktik neokolonialisme tidak dilakukan dalam bentuk fisik seperti pada penjajahan model lama. Praktik neokolonialisme berbentuk pengaruh kuat dari intervensi negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Akibat neokolonialisme, suatu negara tidak memiliki kedaulatan menetapkan kebijakan bagi negaranya sendiri. Neokolonialisme memungkinkan masyarakat di negara-negara berkembang berada di bawah pengaruh negara-negara maju. Nasib masyarakat di negara-negara berkembang pun bergantung pada pihak pemilik modal atau industri dari negara maju. Sistem pembagian kerja dunia tersebut merupakan wujud neokolonialisme yang hingga kini berkembang di berbagai negara. Selanjutnya ada budaya populer. Pengaruh interaksi budaya mendorong lahirnya budaya populer atau budaya massa. Dalam kehidupan masyarakat, budaya dapat diartikan sebagai pandangan hidup, karya, dan praktik-praktik intelektual atas hasil aktivitas kehidupan sosial masyarakat. Sementara itu, populer berasal dari kata pop yang memiliki arti disukai banyak orang. Dengan demikian, budaya populer dapat diartikan sebagai budaya yang menyenangkan atau disukai banyak orang. Budaya populer kini cenderung merujuk pada selera pasar yang komersial dan tercipta karena adanya produksi massal atau produk industrialisasi. Menurut Jean P. Baudrillard, konsumsi budaya populer semakin berkembang dan diterima masyarakat melalui peran media massa, sehingga tren atau budaya populer sangat mudah dikenali. Ciri-ciri budaya populer sebagai berikut dari Rusmin Timanggor dan kawan-kawan pada tahun 2010 kawan 41. Yang pertama adalah adanya tren dan tingkat kesukaan publik yang tinggi. Yang kedua ada tingkat pemahaman yang mudah diingat dan mudah dimengerti. Yang ketiga mudah diadaptasi dan diterima oleh masyarakat. Yang keempat bersifat momentum atau tidak bertahan lama. Umumnya beberapa budaya populer mudah dilupakan setelah sekian lama menjadi tren. Yang terakhir ada mengandung unsur prof atau memiliki nilai keuntungan. Selanjutnya ada konsumerisme. Globalisasi mempermudah masyarakat memperoleh barang-barang kebutuhan yang diinginkan masyarakat saat ini. Masyarakat dibanjiri iklan yang ditawarkan oleh situs belanja daring atau online, sehingga mendorong masyarakat cenderung untuk konsumtif. Selanjutnya, berbagai tawaran diskon tidak hanya ditemui di toko. Seiring perkembangan zaman, internet menjadi media untuk memberikan tawaran diskon. Maraknya toko daring yang dapat diakses melalui gawai mendorong masyarakat tergiur untuk melakukan konsumsi. Akibatnya, masyarakat mengikuti gaya hidup boros dan tidak kritis dalam memilah antara kebutuhan dan keinginan. Masyarakat yang terjebak perilaku konsumtif lebih tertarik mengonsumsi barang bukan karena kebutuhan, melainkan didasarkan pada keinginan, kekinian, dan prestis. Selain pengaruh budaya populer, persaingan antar produsen turut memunculkan masalah sosial tersebut.
Selanjutnya ada kerusakan lingkungan. Secara umum, kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu proses alam dan ulah manusia. Permasalahan muncul ketika manusia tidak mampu mengontrol aktivitasnya dan tidak mampu bersikap bijak dalam memanfaatkan sumber daya. Banyak perusahaan yang tidak memperhatikan dampak eksploitasi sumber daya. Selain itu, persaingan dalam industrialisasi menyebabkan eksodus besar-besaran ke negara yang memiliki hasil alam melimpah untuk dieksploitasi. Eksploitasi sumber daya alam dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Permasalahan lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dunia, yaitu pemanasan global. Pemanasan global adalah proses peningkatan suhu rata-rata bumi dan rusaknya atmosfer. Meningkatnya suhu permukaan bumi menyebabkan perubahan iklim secara ekstrim di bumi. Beberapa dampak lain pemanasan global yaitu terpengaruhnya sektor pertanian, mencarinya gletser, serta punahnya berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Selanjutnya adalah bagaimana sikap kritis kita dalam menghadapi tantangan globalisasi ini. Yang pertama ialah menumbuhkan sikap bangga terhadap identitas bangsa Indonesia. Selanjutnya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, berpegang teguh pada norma-norma sosial. Yang keempat, mewujudkan globalisasi. Yang terakhir, menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bagaimana menumbuhkan sikap bangga terhadap identitas bangsa Indonesia. Pada umumnya, krisis identitas terjadi saat seseorang mempelajari budaya lain yang memiliki pengaruh dominan terhadap dirinya. Budaya dari luar terkadang diterima secara mentah tanpa filter kuat. Unsur-unsur teknologi dan modernitas atau tren masa kini dianggap sebagai budaya yang harus selalu diikuti. Ketakutan suatu masyarakat terhadap ketinggalan zaman atau menunjukkan bahwa saat ini masyarakat berkiblat pada satu warna kebudayaan. Maka dari itu, mulai dari sekarang kita mulai lebih menanamkan kebanggaan terhadap identitas bangsa. Sikap kritis juga dibutuhkan untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas bangsa. Selanjutnya ialah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya alam manusia merupakan aset terpenting yang dimiliki suatu negara. Tanpa kualitas sumber daya manusia yang baik, negara tidak akan berkembang ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan globalisasi, perlu upaya peningkatan sumber daya manusia. Adapun beberapa upaya meningkatkan sumber daya manusia yang dapat dilakukan pemerintah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan mutu wajib belajar selama 12 tahun. Yang kedua, memperluas akses pelayanan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kepemudaan. Yang keempat, membangun akses, kualitas, dan pemerataan pendidikan di berbagai wilayah. Yang kelima, meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di berbagai wilayah. Yang terakhir, meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai pelatihan kerja dan soft skill. Selanjutnya ialah berpegang teguh pada norma-norma sosial. Norma-norma sosial dibentuk untuk memelihara keharmonisan hubungan sosial masyarakat. Hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia sama manusia, serta manusia sama makhluk Tuhan, makhluk ciptaan Tuhan lainnya harus tetap terjaga. Dengan berpegang teguh pada norma-norma sosial, maka masyarakat dapat terhindar dari dampak negatif globalisasi. Norma-normanya diantara lain norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma adat istiadat. Selanjutnya ialah mewujudkan globalisasi. Globalisasi merupakan perpaduan budaya global dan lokal untuk menciptakan karya tiruan agar dapat meningkatkan pengaruh budaya tertentu. Dituturkan oleh Nanang Marto pada 2012, halaman 100 sampai 101. Contoh globalisasi dapat dilihat dari produk-produk olahan seperti burger rasa balado dan sushi khas Indonesia. Tujuan produsen melakukan produk tersebut ialah meningkatkan keuntungan dan memasarkan produknya secara luas ke berbagai daerah dan negara. Yang terakhir ialah menerapkan gaya hidup ramah lingkungan.
Hal yang dapat kita lakukan untuk menerapkan gaya hidup ramah lingkungan ialah yang pertama, melakukan penanaman pohon. Karena efek rumah kaca menjadi penyebab utama dari pemanasan global. Oleh karena itu, mulailah untuk menanam pohon. Menanam pohon dapat mengurangi pemanasan global karena pohon menyerap kelebihan gas dari karbon dioksida atau CO2 yang merupakan salah satu gas pemicu dari efek rumah kaca. Tidak adanya lahan bukan berarti alasan untuk tidak menanam pohon. Selanjutnya ialah melakukan daur ulang. Sampah yang menumpuk di kegiatan rumah sebaiknya Anda daur ulang. Dengan kegiatan 5R yaitu reduce, reuse, recycle, replace, dan reroute. Melakukan konsep 5R, kita dapat mendaur ulang atau memanfaatkan kembali barang-barang yang tidak terpakai dengan mengubah barang tersebut menjadi lebih berfungsi. Dan daur ulang ini dapat diterapkan di sampah organik dan anorganik. Selanjutnya ialah mengurangi sampah plastik. Upaya mengurangi sampah plastik dapat menjadi langkah awal untuk memulai gaya hidup ramah lingkungan. Selain itu, mengurangi penggunaan plastik merupakan sebagian dari kegiatan 5R tadi, yaitu reduce, reuse, recycle, dan replace, dan route. Sebagai contoh dari menghemat sampah plastik ini ialah saat kita berangkat ke sekolah dan kita membawa bekal. Nah, kita memakai tempat makan sendiri dan kita tidak menggunakan styrofoam atau menggunakan plastik. Nah, itu merupakan salah satu dari kegiatan untuk mengurangi plastik. Selanjutnya adalah hemat energi. Contoh-contoh dari hemat energi ini sebenarnya banyak. Jadi yang pertama itu bisa mematikan listrik saat tidak digunakan, atau mungkin kita lebih bijak dalam menggunakan listrik, karena menghemat energi merupakan tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Sehingga penghematan energi dapat dilakukan dengan menggunakan energi secara efisien atau menguranginya. Dan kegiatan menggunakan energinya lebih dikurangi. Sebenarnya hemat energi tidak hanya sebatas menghemat energi listrik, namun juga menghemat air dan juga menghemat bahan bakar. Sekian dari saya, terima kasih. Maaf jika ada salah kata atau mungkin ada kata-kata yang agak belibet atau mungkin ada yang kurang berkenan atau mungkin ada yang masih kurang pengertian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.